Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Nurhaliza. Saya seorang mahasiswi dari kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sekarang saya semester 4 dengan program pendidikan Bahasa Inggris atau English Department. Nah, this is my first podcast. Dan di sini saya akan bercerita sedikit mengenai sistem pendidikan learn from home dan apa saja yang saya lakukan pada saat sistem learning from home. Nah, sejak merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, dan melakukan cycle distancing serta melakukan segala hal-hal hanya dari rumah. Hal itu sangat berdampak pada dunia pendidikan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka langsung di kampus atau di sekolah. Maka untuk tetap melangsungkan pendidikan dan juga terhindar dari penyakit COVID-19 ini, mau tidak mau lembaga pendidikan harus mengambil alternatif lain dengan menerapkan sistem pendidikan dari rumah atau learn from home melalui daring atau secara online. Tentu saja sistem belajar dari rumah ini sangat berbeda dengan pendidikan normal pada biasanya. Peserta didik dan tenaga pengajar harus beradaptasi dengan situasi ini agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Nah, selama pandemi ini ada pun hal-hal dan peristiwa yang saya alami selama kuliah dari rumah, yaitu awalnya saya kira kuliah dengan sistem ini akan sangat menyenangkan karena saya pikir kita hanya perlu belajar dari rumah. Kita bisa belajar sambil rebahan, bisa main gadget tanpa perlu repot-repot ke kampus, menyetrika baju terlebih dahulu, panas-panasan, hanya untuk melakukan perkuliahan tatap muka secara langsung. Tetapi semakin kesana saya merasa belajar dari rumah ini kurang efektif dan kurang maksimal. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya pribadi biasanya tidak terlalu memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Karena materi yang disampaikan tidak terlalu mendetail. Biasanya dosen hanya memberikan paper dan tidak dilengkapi dengan penjelasan. Lalu kemudian memberikan tugas. Mau bertanya juga agak sulit karena mempertimbangkan waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan tersebut. Dengan kuliah tatap muka langsung ini sangat berbeda. Kita bisa langsung berinteraksi dan menanyakan sesuatu yang kurang dipahami dan langsung mendapat pencerahan dari dosen. Nah, di samping itu selanjutnya mengenai kendala jaringan yang biasanya tiba-tiba lost connection. Bukankah itu sangat menjengkelkan? Sedang asik-asiknya menyimak percakapan di grup WhatsApp atau Google Classroom, tiba-tiba jaringan hilang. Belum lagi kalau mau kumpul tugas dan jaringan langsung hilang. Kan jadi panik. Tentu ini sangat mempengaruhi proses belajar dan bisa membuat kita ketinggalan pelajaran, terutama bagi teman-teman yang berada di pedalaman yang jangkauan jaringannya terbatas. Mereka pasti merasa kesulitan untuk menemukan koneksi internet yang bagus. Itulah beberapa kendala yang saya alami selama learning from home. Namun di samping itu juga terdapat beberapa hal positif dengan sistem learning from home, seperti kita bisa memiliki lebih banyak waktu di rumah. Dengan hal itu kita dapat mengerjakan hal-hal produktif seperti saya biasa rebahan sambil belajar, menjalankan bisnis online, belajar memasak, nonton YouTube, bernyanyi, membaca buku, dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan selama learn from home ini. Mengingat kita memiliki banyak waktu di rumah.
Nah, tidak bisa dipungkiri pandemi ini membawa perubahan pada pola pendidikan dan kehidupan. Dan tentu kita sebagai manusia harus beradaptasi menjawab tantangan ini serta selalu bergerak dinamis agar kehidupan tetap berjalan sebagai manusia. Kita hanya perlu berdoa dan berusaha melawan pandemi ini dengan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, sebagai pelajar, kita harus tetap semangat dalam belajar. Meski harus belajar dengan jarak jauh, tidak bertemu secara langsung dengan teman-teman, dengan dosen, dan terkadang mendapat kesusahan selama menjalankan sistem learning from home. Semoga semua yang dilakukan mendapat berkah dan semoga semua segera membaik dan pandemi segera berlalu serta kehidupan akan menormal. Amin. Nah, inilah cerita yang bisa saya sampaikan mengenai aktivitas atau peristiwa kegiatan yang saya lakukan selama pandemi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.